Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Restu Pratama, seorang praktisi talent mapping yang kali ini akan kembali menjelaskan tentang 34 tema bakat. Dan pada video kali ini saya akan membahas tentang bakat learner. Nah, jadi teman-teman sekalian, seperti biasa ada 8 poin yang akan saya bahas terkait bakat ini. Oke, sekarang langsung kita mulai aja ya. Bakat learner. Seseorang yang memiliki bakat learner adalah seorang pribadi yang bergairah untuk belajar dan ingin terus berkembang. Proses belajarnya yang selalu menarik, bukan soal hasil. Ya. Nah, jadi untuk deskripsinya, seorang pembelajar yang selalu tertarik mempelajari hal-hal yang baru. Senang jika memahami sesuatu dari awal hingga betul-betul menguasainya. Secara berkala mencari pengalaman yang memberikan pembelajaran baru. Dan yang terakhir untuk core strengths-nya adalah mengakuisisi pengetahuan. Jadi memang orang dengan bakat learner ini senang untuk mengakuisisi suatu ilmu pengetahuan begitu ya. Nah, adapun untuk kebutuhannya, orang yang berbakat learner butuh berada dalam situasi yang membuka akses untuk belajar. Jadi memang tidak senang untuk terkungkung dalam suatu lingkup yang tidak bisa membuatnya belajar banyak begitu ya. Nah, lalu bagaimana sih cara mengantisipasinya? Pertama, tercerap dalam proses belajar yang tidak terlalu diperlukan. Mudah merasa bosan jika tidak ada lagi hal baru untuk dipelajari. Ya, jadi memang pribadinya harus terus belajar begitu ya untuk tidak merasa bosan. Lalu berikutnya, bagaimana sih cara mengembangkannya? Pertama, terlibat secara aktif dalam penelitian dan pengembangan suatu produk. Dan yang kedua, bisa dengan cara mempelajari cara-cara yang lebih efektif dan menjalankan proses belajar. Nah, untuk kombinasi bakatnya sendiri ada 3. Untuk yang pertama ada bakat explorer, di mana bakat explorer ini adalah kombinasi dari bakat learner, input, dan juga analytical, di mana kombinasinya adalah menjadi pribadi yang sangat senang mengumpulkan dan mempelajari data serta berbagai pengetahuan. Lalu yang berikutnya ada educator. Educator ini dibentuk dari learner, developer, dan juga communication, yaitu mampu menjadi pengajar yang menarik karena selalu mampu mengikuti perkembangan ilmu pengetahuan. Dan yang terakhir ada restorer, di mana restorer ini adalah gabungan dari bakat learner, analytical, dan juga restoratif, yaitu mampu menjadi problem solver yang efektif karena selalu menguasai berbagai kasus-kasus yang baru. Nah, terus pertanyaannya bagaimana sih jika orang lemah dalam bakat learner ini? Biasanya pertama, sulit belajar cepat. Nah, jika perlu belajar hal baru, delegasikanlah kepada orang atau tim, anggota tim untuk belajar ya. Jadi memang supaya tidak terlalu menumpuk di satu orang begitu. Lalu yang kedua, gunakan teknologi untuk memudahkan belajar. Dan yang ketiga, kadang merasa sudah cukup tahu. Nah, perbanyak melihat tim, organisasi, ataupun produk lain. Jadi memang orang yang lemah pada bakat learner ini harus banyak belajar ya dari hal-hal lain supaya dia tidak merasa cukup dengan ilmu yang dia tahu sekarang. Nah, untuk poin 7 yaitu ada komparasi bakat. Yang pertama ada komparasi learner dengan input. Nah, untuk bakat learner itu biasanya saya suka dengan proses belajar, sedangkan untuk orang input adalah saya suka mengumpulkan barang yang sepertinya akan berguna. Ya, jadi ada di satu sisi bertolak belakang tapi ada kemiripan begitu. Lalu yang kedua, learner dengan winning other over. Untuk orang learner biasanya selalu tertarik belajar hal baru. Sedangkan kalau untuk orang biasanya selalu tertarik bertemu orang yang baru. Jadi kalau misalkan learner itu tertarik belajar, nah kalau itu tertariknya dengan orang ya. Dan yang ketiga ada learner dengan self assurance, dimana kalau untuk learner didorong oleh rasa ingin tahu, sedangkan kalau untuk self assurance didorong oleh keyakinan. Jadi sama-sama memiliki dorongan, hanya bersumbernya berbeda. Dan poin terakhir, peran yang bisa diambil untuk orang yang memiliki bakat learner yang tinggi adalah
Pertama, bisa menjadi seorang konsultan, baik internal maupun eksternal. Kedua, bisa menjadi teknisi IT. Ketiga, programmer. Keempat, guru. Atau kelima, katalisator perubahan. Ya, jadi itu beberapa peran yang bisa diambil oleh orang yang memiliki bakat learner. Baik, untuk kesempatan kali ini mungkin cukup. Bila ada yang ingin ditanyakan, boleh disampaikan di kolom komentar. Dan insya Allah pada kesempatan yang lainnya nanti akan kita bahas juga bakat-bakat yang lain. Cukup sekian dari saya. Terima kasih sudah menyimak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.